Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fithena August Nelarti dari kelas 3 MPIA 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Amiruddin SPDI MPDI yang berjudul tentang konsepsi filsafat pendidikan, progresivisme dan perennialisme. Yang pertama, inti pokok ajaran progresivisme. Aliran atau teori pendidikan progresivisme adalah teori pendidikan yang memfokuskan pentingnya pendidikan sebagai sarana kemajuan atau liberasi peserta didik. Progresivisme berfokus pada mendidik siswa dengan cara yang membuat mereka menjadi orang dewasa yang produktif, fungsi cekatan dalam dunia yang senantiasa berubah. Tokoh-tokoh yang mengemukakan aliran progresivisme yaitu William James, John Dewey, dan Hans Weihegger. Pandangan progresivisme diuraikan berdasarkan pandangan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Progresivisme sebagai aliran filsafat mempunyai watak yang dapat digolongkan sebagai yang pertama, negatif endianotik, yang berarti sikap anti terhadap otoritarianisme dan absolutisme dalam segala bentuk. Yang kedua, positif and remedial, yakni suatu pernyataan dan kepercayaan atas kemampuan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi alamiah, terutama kekuatan sel regeneratif untuk menghadapi dan mengatasi semua problem hidupnya. Adapun sumbangan progresivisme dalam dunia pendidikan diantaranya proses belajar, guru, sekolah, kurikulum, serta prinsip pendidikan. Yang kedua, inti pokok ajaran perennialisme. Konsep filsafat pendidikan perennialisme antara lain memiliki beberapa prinsip, di antaranya konsep pendidikan yang bersifat abadi. Inti pendidikan haruslah mengembangkan kekhususan manusia yang unik, yaitu kemampuan berpikir. Dalam membahas tujuan belajar, pendidikan ditujukan untuk mengenalkan kebenaran abadi dan universal pada siswa. Yang ketiga, konsep pendidikan progresivisme. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Progresivisme berkaitan dengan tujuan pendidikan, maka aliran progresivisme lebih saat ini memberikan pengalaman empiris untuk peserta didik. Jadi terbentuk pribadi yang selalu belajar dan melakukan maksudnya. Pendidikan untuk memberikan banyak pengalaman untuk peserta didik dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi di lingkungan sehari-hari. Yang kedua, kurikulum pendidikan progresivisme. Dalam pandangan progresivisme, kurikulum merupakan tentang program pengajaran yang dapat mempengaruhi anak belajar secara edukatif. Yang ketiga, belajar dalam pandangan progresivisme. Menurut aliran progresivisme, belajar dilaksanakan berangkat dari asumsi bahwa anak didik bukan manusia kecil. Ini manusia seutuhnya yang memiliki ampu saya untuk berkembang saat berbeda kemampuannya, aktif, kreatif, dan dinamis, serta punya motivasi untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks ini, belajar semestinya dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai potensi yang dimiliki oleh anak didik. Oleh karena itu, peran guru dalam pandangan progresivisme terdapat perbedaan antara guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Proses pendidikan dan perennialisme dalam penerapan di Indonesia. Progresivisme merupakan aliran filsafat yang modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan
menjadi lebih maju. Aliran progresisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak dan menjadikan pendidikan hanya sebatas sebagai fasilator, pembimbing dan pengarah bagi peserta didik. Adapun tujuan dari aliran progresivisme sedangkan aliran perennialisme dalam pendidikan ialah ingin merubah praktis pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak serta mendorong untuk dilaksanakannya pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.